Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bagian 29 dari Kristen Persepuluhan, yang mana merupakan bagian yang terakhir. Di bagian terakhir ini saya akan merangkum 28 sesi yang sebelumnya di dalam satu ini, gitu ya. Maka ini akan menjadi sesuatu yang padat. Semoga Anda bisa dengan santai dan serius mengikutinya tanpa di skip. Oke? Jadi dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, dari bagian 1 sampai 28, kesimpulannya adalah bahwa hukum Taurat menjelaskan sebuah sistem persembahan persepuluhan yang sangat jauh berbeda dengan sistem persembahan persepuluhan yang diajarkan oleh gereja-gereja dewasa ini. Kegunaan utama dari persembahan persepuluhan pada waktu itu adalah untuk memberikan makanan kepada orang-orang Israel setelah panen. Memberi makanannya bagaimana maksudnya? Iya, untuk pesta pondok daun yang selama 7 hari itu. Dan kegunaan kedua barulah diberi kepada orang Lewi, janda miskin, anak yatim, dan orang asing, alias orang-orang yang perlu bantuan atau orang miskin. Jadi bukan hanya milik orang Lewi saja. Tahun pertama dan tahun kedua itu juga milik pemberinya, karena harus dimakan di Bait Allah di Yerusalem. Baru tahun ketiga dibagi, itu pun ke 4 pihak. Orang Lewi, janda miskin, anak yatim, dan orang asing atau orang pendatang. Oke? Itu satu. Kemudian perintah untuk memberikan persembahan persepuluhan sekarang ini, apalagi yang disertai dengan ancaman kutuk, sama dengan penindasan terhadap orang-orang miskin. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang miskin, yang merasa jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih parah, karena dikhotbahkan persepuluhan yang disertai ancaman dan ditagih gitu ya, kalau mereka tidak bisa bayar. Oke? Bahkan kadang-kadang dengan ancaman, kalau Anda tidak bayar persepuluhan, keuangan Anda akan bocor, Anda akan kena musibah, dan segala macam ya. Nah, kalau Anda tidak memberikan persepuluhan, Anda sama saja dengan mencuri milik Allah. Padahal itu milik orang Lewi, milik janda miskin, anak yatim, dan orang asing. Dan pemberi persepuluhan itu sendiri di tahun 1 dan tahun kedua. Allah sudah memberikan itu kepada mereka. Bukan lagi milik Allah. Kalau milik Allah bagaimana ngasihnya? Dilempar ke atas. Mikir coy. Oke? Nah, kemudian persembahan persepuluhan modern, tadi saya katakan untuk orang miskin seakan-akan menjadi suatu tekanan lagi gitu. Tapi buat orang kaya itu menjadi berita gembira, karena ya 10% itu kecil buat orang kaya, ya kan? Ya bagi orang yang berpenghasilan tinggi 10% itu nothing. Pemberian persembahan persepuluhan akan menenangkan hati orang kaya. Tuh, aku memberikan persembahan persepuluhan, kamu kan tidak. Bagi orang miskin, waduh itu beban, apalagi kalau dia penghasilannya minus. Masih harus ditekankan untuk memberikan persembahan persepuluhan dengan alasan, kalau kamu memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan akan mengangkat perekonomian kamu. Gak ada ayatnya. Oke? Nah, jadi dengan demikian itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi orang miskin, ya. Kemudian sungguh menyedihkan jika persembahan persepuluhan sering ditampilkan sebagai sebuah kertas lakmus penguji ketaatan dan kesetiaan. Dikhotbahkan bahwa jika Anda seorang Kristen yang baik, Anda akan memberikan persembahan persepuluhan. Tapi ini adalah penerapan yang palsu, bukan itu sebenarnya, ya. Persembahan persepuluhan bukanlah tanda penyembahan Kristen sejati.
Jika persembahan persepuluhan adalah tanda kekristenan sejati, seluruh Kristen termasuk Paulus dan rasul-rasul lainnya pada abad pertama akan dihukum Tuhan karena tidak taat. Kenapa? Mereka tidak memberikan persepuluhan. Coba tunjukkan ke saya ayat di mana Paulus dan rasul-rasul lain memberikan persepuluhannya atau menerima persepuluhan. Tidak ada. Kaum Lewi yang ada dari keturunan Harun, ya, itu imam. Yang bukan keturunan Harun, orang Lewi biasa. Ya, mereka yang keturunan Harun baru boleh menjadi imam. Ya, yang lainnya pelayan biasa. Ya, persepuluhan tahun ketiga diberikan oleh orang-orang Israel kepada orang Lewi yang membantu pelayanan imam. Sedangkan imam itu sendiri hanya menerima persepuluhan dari orang Lewi. Kalau yang gereja modern terbalik kan, persembahan persepuluhan dikip oleh gembala sidang, ya, yang Lewi tanda kutip gitu ya, kalau itu dianggap Lewi, diberikan seala kadarnya oleh sang pemimpin. Yang mana kalau secara hukum Taurat itu dikumpulkan oleh para pekerja aktivis Lewi biasa. Baru 1/10-nya diberikan kepada imam. Mereka pegang 90. Sampai di sini ngerti? Oke, beda jauh ya. Sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Jadi, kalau persembahan persepuluhan yang asli seperti Taurat itu mau dilakukan, biarkan dong aktivis yang mengumpulkan persepuluhan, ya. Kemudian misalnya dapat 100 juta, yang 10 juta disisihkan buat gembala sidangnya, 90 juta dibagi-bagi untuk aktivis. Itu yang benar. Adakah gereja modern yang membagi persepuluhan seperti itu? Tidak ada. Ya. Jadi dengan kata lain ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian persembahan persepuluhan itu hanya berupa makanan tertentu, ya, dari hasil ladang dan ternak. Ternaknya pun juga tertentu, lembu, sapi, kambing, domba, tidak ada babi. Ya. Dan pada pesta Pondok Daun yang periode tahun pertama tahun kedua, itu persepuluhan dibawa ke Yerusalem. Kalau kebanyakan itu dijual dulu, dibawa uangnya. Tapi pada di Yerusalem bukan diberikan uangnya itu harus dibelanjakan makanan lagi. Ya, jadi dengan kata lain persepuluhan tidak pernah berbentuk uang, selalu makanan. Ketika memindahkan barang persepuluhan itu dari tempat tinggal ke Yerusalem, kalau kebanyakan betul dijual dulu di kotanya, kemudian uangnya dibawa di sana untuk beli makanan, untuk pesta. Ya, sudah saya bahas, ya. Sekali lagi, hanya peternak dan petani yang memberikan persembahan persepuluhan. Yang orang lain seperti nelayan, tukang batu, tukang kayu seperti Yesus, tukang kulit, tukang pahat, pembuat roti, pembuat minyak wangi dan lain-lainnya tidak perlu membayar persepuluhan. Karena mereka tidak menanam atau bukan petani dan bukan peternak. Sedangkan persepuluhan pada waktu itu hanya makanan. Jadi kalau dia bilang itu kan zaman dulu, zaman sekarang kan enggak lagi bercocok tanam semua. Iya, tapi dulu juga sudah ada yang menerima income dari uang. Oke, tidak bayar persepuluhan, ya. Nah, kemudian kita juga harus berhati-hati ketika membaca ayat di mana Yesus meminta kita semua muridnya untuk menyerahkan segala kepemilikan kita kepadanya, ya. Itu bukan berarti seluruh uang kita diberikan kepada gereja. Sekali lagi, saya tidak menentang orang gereja untuk memberi. Malah saya menganjurkan orang Kristen harus memberi. Tapi jangan pakai ayat Tuhan Yesus yang meminta kita untuk menyerahkan segala kepemilikan kita. Itu diartikan untuk memberi seluruh uang kita kepada gereja. Bukan. Itu artinya meminta kita supaya tidak melekat atau tidak terikat dengan kekayaan. Oke? Jadi jangan dipelintir juga di situ. Ya. Kemudian di dalam memberi, ya, kepada gereja tidak ada larangan jika Anda mau memberi 10% dari penghasilan Anda ke gereja. Jadi jangan bilang Pak Chandra itu melarang pemberian 10% dari penghasilan. Tidak. Saya tidak berkata demikian. Jangan diputarbalikan. Yang saya bilang adalah persepuluhan
Itu tidak boleh dipaksakan karena memang tidak relevan lagi. Itu adalah persembahan hukum Taurat. Tetapi bukan berarti saya melarang orang memberikan 10% dari penghasilannya ke gereja. Boleh saja. Tapi bagi saya itu saya tidak sebut sebagai persembahan persepuluhan meskipun jumlahnya 10%. Saya lebih tepatnya menyebutnya pemberian 10% dari penghasilan ke gereja. Bisa 10, bisa 15, bisa 20, bisa 50, bisa 90, bahkan bisa 100 kalau Anda mau. Tapi itu sesuai dengan kesukarelaan Anda. Tapi kalau Anda tidak mampu, Anda kasih di bawah 10%, nggak ada masalah. Bahkan Anda tidak memberi pun kalau memang Anda dalam keadaan minus, apa yang mau Anda beri? Tuhan pun tahu, ya. Jadi bukan masalah melarang memberikan 10%. Silakan kalau Anda mau memberikan 10%, ya. Kemudian oleh karena itu, kembali lagi di Perjanjian Baru. Persembahan yang diajarkan kepada orang Kristen adalah persembahan yang diberikan secara sukarela dan sukacita tanpa paksaan dan ancaman dan tanpa harus bersedih. Ya, besarnya berapa persembahan orang Kristen? Tidak ada rumusnya. Sesuai dengan hati nurani Anda. Memang yang akan menjadi masalah jika orang Kristen itu memang pelit. Duitnya banyak, tapi tidak mau memberi. Penghasilannya misalnya 100 juta gitu ya. Ini umpama. Ya, pengeluarannya sebulan misalnya hanya 30 juta. Berarti dia kan masing sisa 70 juta dong. Dia kasih persembahan sebulan cuma 1 juta. Ini orang pelit. Karena dari penghasilan 100 juta, kebutuhan sebulannya cuma 30 juta, masing ada sisa 70 juta. Masa dia kasih 1 juta? Dasarnya di mana? Betul kan nggak ada rumusnya, betul. Tetapi sederhana, Anda pelit. Ya, padahal Anda bisa memberikan lebih dari 1 juta kan? Saya tidak bilang harus memberikan 10 juta loh. Kalau Anda mau memberikan 10 juta, bagus. Mau memberikan 12 juta, bagus. 20 juta, puji Tuhan. 30, alhamdulillah. Tapi kalau Anda cuma kasih 1 juta, ya Anda pelit. Jadi jangan juga memakai bahwa tidak ada rumus pemberian di Perjanjian Baru itu membuat Anda tidak peka untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi bijaklah dalam mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita. Anda bisa baca di Matius 25 ayat 14 sampai 30 dan Lukas 19 ayat 12 sampai 27. Oke? Kemudian kalau kita lihat di Perjanjian Lama di Yesaya 56 ayat 11 maksud saya. Nabi Yesaya ini sudah berpesan kepada kita untuk berhati-hati terhadap anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri masing-masing, mengejar laba. Tiada yang terkecuali. Hati-hati. Ya, kalau Anda kebetulan gembala tetapi mengambil jalan sendiri untuk mengejar laba, hati-hati. Ya. Kembali lagi ke ayat Perjanjian Lama yang mengatur soal persembahan di 2 Korintus 9 ayat 7, memberi persembahan itu haruslah berdasarkan kerelaan hati, bukan berdasarkan ancaman atau paksaan. Ya. Kemudian sebagai ayat penutup, saya ambil dari Galatia 5 ayat 16. Kalau kita memang bisa dan mau menyisihkan sebagian berkat, maka berikanlah dengan sukarela dan sukacita. Karena semua berkat asalnya dari Tuhan, maka kembalikanlah atau sisihkanlah sesuai dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi bukan dengan pimpinan Taurat lagi, harus 10%. Buah sulung harus gaji Januari, itu nggak ada. Oke. Jadi pesan saya bagi Anda hamba Tuhan, sebaiknya kembalilah ke jalan yang benar, pelajari Alkitab dan ajarilah persembahan yang benar kepada jemaat Anda supaya jemaat Anda lebih mengasihi Tuhan ketimbang Anda mengancam atau bahkan mengutuki mereka dengan dalih tidak memberikan persepuluhan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.